Mereka semua terjebak di dalam lubang sedalam ratusan meter. Pipa saluran air yang bocor mengancam mereka sebab jika tidak segera menyelamatkan diri, mereka akan tenggelam. Semua bermula ketika seorang pria bernama Dong Won baru saja pindah ke apartemen baru di pinggir kota bersama keluarganya. Di apartemen itu ada beberapa tetangga Dong Won yang lain dengan karakteristik yang berbeda-beda. Baru pindah, anak Dong Won mendapati keanehan di mana kelerengnya bisa meluncur sendiri, padahal seharusnya kelereng itu tidak bergerak jika tempatnya mendatar. Lalu Dong Won juga mengecek jendela apartemennya yang tidak tertutup sempurna. Dong Won bekerja di sebuah perusahaan kecil di mana ia adalah seorang bos. Anak buahnya tidak sabar menunggu undangan bosnya ke rumah barunya. Dong Won memiliki tetangga menyebalkan bernama Pak Mansu, di mana pada hari pertama Dong Won pindah, ia menghalangi truk pemindahan karena memarkir mobil sembarangan. Semenjak saat itu, dimanapun momen Dong Won membutuhkan jasa apapun, ia selalu bertemu Pak Mansu karena ia bekerja serabutan. Malam itu, lagi-lagi apartemen mengalami keanehan, di mana kaca pintu masuk pecah sendiri. Lalu pagi ketika Dong Won pergi, ia menemukan tanah apartemen itu retak, sehingga Dong Won memutuskan melakukan pertemuan dengan para tetangga untuk mencari kelemahan lain dari apartemen ini. Namun para tetangga merasa tidak ada masalah dan Dong Won tidak perlu mengadukan apartemen ini kepada perusahaan pemiliknya. Setelah insiden kaca pecah itu, Pak Mansu diminta memperbaiki kaca tersebut dengan penutup kertas restoran kimchi, tepat ketika Dong Won mengundang para anak buahnya untuk merayakan rumah barunya. Lagi, sebuah masalah terjadi di mana air di apartemen itu mati. Kemudian karena semua orang sudah terlalu mabuk, Dong Won memutuskan menelepon Pak Mansu untuk mengantar anak-anak buahnya karena tidak boleh membawa mobil. Namun ketika mendengar biaya pengantarannya, Dong Won enggan membayarkan jasa Pak Mansu, sehingga kedua anak buah Dong Won, yaitu Kim dan Eunju, menginap semalam di rumah bos mereka. Pagi itu istri Dong Won bersama anaknya akan pergi berbelanja, namun kelupaan membawa keranjangnya. Suaminya ditelepon tidak diangkat, sehingga istri Dong Won harus balik lagi ke apartemen dan menyuruh anaknya mengambilnya. Di satu sisi, Kim baru saja bangun dan bergegas untuk kembali ke tempat kerja. Saat sudah akan pergi, ia baru ingat tasnya tertinggal dan balik lagi ke apartemen Dong Won. Kim tidak sengaja melihat Eunju masih tertidur di rumah Dong Won dan belum sadar. Pak Mansu sendiri sedang berkeliling apartemen, mendata rumah-rumah siapa saja yang airnya mati. Lalu, ketika anak Dong Won akan kembali, tiba-tiba saja kelereng-kelerengnya, termasuk yang ada di rumah, menggelinding tanpa henti. Kim sendiri sudah kembali ke taksinya, namun sopir taksinya malah sedang menelepon di luar mobil. Sebuah tragedi mengerikan terjadi, di mana tiba-tiba terjadi gempa bumi di daerah apartemen ini dan tanah retak membelah membentuk sebuah lubang besar. Beberapa orang masih ada di dalam apartemen itu dan terjebak di sana. Bangunan tersebut sempat tersangkut di pertengahan lubang besar ini. Istri Dong Won sendiri kaget bukan main karena anaknya dan suaminya masih ada di apartemen itu. Kim yang seharusnya sudah pergi juga terjebak di dalam mobil yang ikut terjun masuk ke dalam lubang besar ini. Tiba-tiba bangunan apartemen itu terjun lagi ke bawah, di mana mobil taksi Kim masuk ke dalam apartemen bosnya, Dong Won. Kim berhasil keluar dan mereka juga baru ingat Eunju juga ada di apartemen ini bersama mereka. Keadaan di atas sendiri juga mengerikan, di mana aliran-aliran listrik meledak sehingga menyulitkan orang-orang untuk mendekat ke wilayah lubang ini. Pak Mansu sendiri juga ikut terjebak di gedung ini dan terjatuh ke bawah, tepat masuk ke dalam apartemen Dong Won bersama yang lain. Ia memberi kabar bahwa sebelum kejadian ini, ia sempat bertemu anak Dong Won, namun ia tidak yakin apakah anaknya berhasil keluar atau terjebak bersama mereka. Tim SAR berusaha masuk ke dalam lubang tersebut, namun tanah di sekitarnya masih bergerak sehingga membahayakan mereka jika memaksa masuk ke dalam lubang itu. Para korban sendiri, yakni Dong Won dan yang lain, mencoba mencari cara untuk keluar dari reruntuhan ini, namun tidak menemukan sinyal. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriak meminta tolong. Seorang pria berhasil keluar dan itu ternyata anak dari Pak Mansu. Sung Tai meminta yang lain mencari persediaan makanan untuk bertahan hidup sampai para tim SAR bergerak menyelamatkan mereka di bawah. Kim sudah pasrah, kemungkinan mereka selamat kecil, namun Dong Won marah dan optimis mereka akan selamat. Pak Mansu sendiri mencoba membuat api, namun tiba-tiba hujan mengguyurnya. Seorang ibu terlihat kepikiran karena anaknya sendirian terjebak di apartemen ini. Pak Mansu membuat makanan untuk mereka dengan bahan-bahan yang ada dan tidak disangka makanannya terlihat lezat. Kini semuanya hanya bisa menunggu bantuan datang. Tim SAR memutuskan menerbangkan drone mereka masuk ke dalam lubang. Tapi sayang, semakin ke bawah sinyalnya hilang dan drone tersebut jatuh masuk ke dalamnya. Sung Tai, anak Mansu yang berjaga, menemukan drone tersebut dan memanggil yang lain untuk memeriksa drone yang kehilangan
sinyal itu. Namun tiba-tiba bangunan kembali bergerak masuk ke dalam dan nyaris menjatuhkan mereka. Kim terjebak dan nyaris jatuh. Untunglah Yunju segera bergerak cepat, melempar tali kepadanya agar Kim tidak terseret ke bawah. Namun ketika semuanya berusaha menolong Kim, tiba-tiba saja tali tersebut putus dan membuat Pak Mansu terjatuh ke dalam lumpur. Anaknya Sung Tae langsung terjun ke bawah menyelamatkan sang ayah. Dong Won langsung bergerak mencari kemana lumpur itu mengalir dan memecahkan kaca kamar mandi agar Pak Mansu dan anaknya tidak tenggelam ke dalam lumpur. Tiba-tiba drone milik tim SAR mendapatkan sinyal lagi dan drone itu bergerak naik ke atas. Mereka memeriksa rekaman dalam drone dan melihat Dong Won bersama anak buahnya selamat membuat istrinya lega. Namun ibu-ibu yang lain tidak tahu bagaimana nasib anaknya karena anak itu sendirian. Tim SAR kembali memberi bantuan yang diterbangkan masuk ke dalam lubang. Bantuan berhasil mendarat dan berisi alat-alat keselamatan serta makanan untuk bertahan hidup. Mereka juga mendapatkan telepon darurat untuk bencana dan mencoba menelepon 501. Tim SAR segera menjawab dan akhirnya mereka bisa berkomunikasi, mengabarkan keadaan di sana. Istri Dong Won sendiri langsung bergegas memberi kabar kepada suaminya bahwa anak mereka mungkin juga terjebak di sana karena saat itu ia belum kembali. Tanpa berlama-lama, Dong Won dibantu dengan yang lain akan terjun ke bawah mencari keberadaan anaknya. Namun bangunan atas kembali runtuh dan membuat mereka yang ada di apartemen ini mulai kesulitan. Tali yang mengikat Dong Won juga lepas dan membuatnya nyaris tercekik oleh tali tersebut. Di tempat anak Dong Won sendiri, ia melihat seorang anak laki-laki menyuruhnya mengikutinya. Dan tepat ketika anak Dong Won keluar, sebuah batu menimpa mobil tempat dirinya berlindung. Dong Won sendiri berhasil selamat dan segera mencari keberadaan anaknya. Ia mendengar tangisan dan ternyata anaknya selamat di sebuah lubang. Mereka juga melihat seorang nenek tua membantu mereka. Mereka menemukan anak kecil sendirian yang sudah tidak bernyawa di tenda kecilnya. Nenek tua itu juga sendirian karena ternyata anak laki-lakinya juga tidak selamat. Dong Won mengajak nenek itu ke atas untuk menyelamatkan diri, namun nenek itu tidak mau. Ia lebih memilih tinggal bersama tubuh anak kecil dan anaknya sendiri, membiarkan Dong Won bersama anaknya ke atas untuk menyelamatkan diri. Penuh tantangan karena air hujan terus turun, akhirnya Dong Won bersama anaknya berhasil diselamatkan oleh Pak Mansu dan yang lain. Banjir mulai menenggelamkan mereka semua, ditambah ada bangunan di atas mereka yang sewaktu-waktu bisa jatuh menimpa mereka. Eunju mendapat ide mencari sesuatu yang bisa mengapung dan tiba-tiba sebuah tedmon mengapung ke arah mereka. Mereka memutuskan akan masuk ke dalamnya karena air sudah mulai naik. Namun Pak Mansu memutuskan mengorbankan dirinya karena tidak ada yang akan menutup tedmon ini jika semuanya berada di dalam. Akhirnya air yang semakin naik membuat tedmon itu juga ikut naik ke atas. Tidak diduga-duga Pak Mansu ternyata mengantongi alat selam yang didapat dari tim SAR dan ia berhasil menyusul naik ke atas bersama tedmon itu karena kakinya tersangkut kabel yang melilit tedmon tersebut. Mereka berhasil mencapai ke atas, begitu pula Pak Mansu. Tim SAR akhirnya bisa bergerak menyelamatkan mereka semua dan Dong Won bersama anaknya bisa bertemu istrinya lagi. Namun malang nasib ibu ini yang harus kehilangan anaknya satu-satunya.